Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan senantiasa salat di awal waktu. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimana rahimakumullah. Di dalam hidup ini, di antara hal penting yang harus selalu diingat oleh setiap muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia begitu banyak nikmat dari sejak dia kecil. Nikmat Allah ini sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Dan di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah kita sebagai manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia. Nah, di sini tidak disebut muslim aja, tetapi mayoritas manusia. Li rabbih, kepada Rabbnya, lakanud. Lakanud maknanya adalah lakafur, yaitu dia banyak kufurnya. Di antara ahli tafsir menjelaskan itu, yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Jadi dia menyebut berbagai macam kesedihan, kesusahannya, dan melupakan semua nikmat-nikmat Allah. Ini takdirnya kebanyakan manusia. Nah, maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut sebagian nikmat, ketika Allah memberikan kita nikmat, maka manusia itu juga punya karakteristik. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, fa'ammal insanu idza mabtalahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila manusia itu diuji, makanya bilangnya diuji dulu, fa akramahu wa na'amahu, dimuliakan dan diberi nikmat. Nah, berarti ini menunjukkan kemuliaan dan kenikmatan itu juga sebagai ujian. Oh, gitu aja. Ya. Fayaqulu rabbi akraman. Ya, Pak. Ini pupuk ya? Aku memuliakanku. Makanya seringkali orang-orang yang kalau dikasih kelebihan rezeki merasa dirinya dimuliakan oleh Allah, tapi belum tentu. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nah, di sini apabila dia diuji dan dikurangi, disempitkan sedikit rezekinya, maka dia menganggap Rabb-nya itu menghinakan dia. Karakteristik manusia ini juga Allah sudah banyak jelaskan, agar kita selalu ngerti kalau kita bergaul dengan orang lain.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan juga kepada kita itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang tahu bersyukur. Allah sudah tegaskan ini. Makanya dalam hal ini kita belajar ikhwatal iman. Salah satu pelajaran terpenting di dalam pergaulan kehidupan kita adalah orang itu sebaik apapun kita kepadanya, kalau sekali kita berbuat salah, yang diingat yang mana? Rata-rata yang diingat adalah kesalahan itu. Nah, makanya kita harus ngerti perkara ini. Gitu. Jangan heran kebanyakan manusia akan berperilaku seperti itu. Dan mayoritasnya memang seperti itu. Kita udah berbuat baik, banyak kepadanya. Tetapi justru yang sering diingat adalah kekeliruan. Seolah-olah kita ini nggak pernah berbuat baik kepadanya. Tetapi tidak dikasih ngomongin di belakang. Dikasih pun jadi malas. Makanya ketika kita berbuat baik ikhwatal iman kepada siapapun, makanya antum harus ingat baik-baik peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Contoh aja. Itu. Perlu antum ketahui bahwa meminjamkan uang itu lebih besar pahalanya dibanding sedekah. Ini perlu diingat, meminjamkan uang lebih besar pahalanya dibanding sedekah. Kok bisa? Kaidah amal saleh adalah kalau amalnya berat, pahala jadi besar. Jadi setiap amal pun apapun yang rada-rada berat, itu pahalanya juga jadi besar. Coba aja kita lihat. Ketika antum sedekah, biasanya sedekahnya banyak apa dikit? Nah, banyak apa dikit sedekahnya? Dikit gitu. Tapi kalau minjemin uang, jadi kalau sedikit maka rata-rata dia ikhlasin gitu, kalau sedikit. Tapi biasanya kan rada-rada agak banyak. Kalau kita sedekah, keluar plong, selesai. Ya udah kita sekarang lepas gitu. Tapi ketika kita minjemin uang, yang terjadi apa? Pasti pengen baliknya. Masalahnya di mana? Baliknya. Makanya Allah kasih pahalanya juga besar. Itu. Karena tantangan antum itu juga besar ketika membalikkannya. Itu. Ya mungkin kalau ketemu, kadang-kadang orangnya pura-pura nggak kenal, ditelepon nggak nyambung gitu. Yang paling bikin ngesel apa? Itu tahu-tahu beli mobil baru gitu. Baru utang belum gitu. Tapi ketika antum seperti ini, ingatlah selalu keutamaannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna salata yajri majra syattis sadaqah. Itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi ketika antum minjemin uang, ingat aja itu pahalanya setengah itu sedekah. Bagaimana kalau dia nggak bisa bayar? Kalau antum ikhlas memberikan penundaan, itu luar biasa pahalanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man al-mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang, orang yang kesulitan bayar hutang, falahu bikulli yawmin mithlu sadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai dengan utangnya lunas. Jadi antum daripada taruh uangnya di bank, kasih aja pinjam teman tuh. Di bank paling berapa sih gitu, walaupun antum di bank syariah berapa sih untungnya? Gitu. Makanya kalau ada teman antum yang datang dia nggak bisa bayar utang, bilang aja bayarin tahun depan aja lah. Antum tinggal hitung pahala, tiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dipinjam sampai utangnya lunas. Gitu. Ya Ustaz, gimana kalau nggak bisa bayar?
Itu pilihan antum. Mau ikhlasin apa lanjutin pahalanya. Kalau antum ikhlasin, Nabi sabdakan, man anzara masran aw wada'anhu adhallahu Allah bi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa memberikan keringanan, kemudahan pembayaran utang, orang kesulitan bayar utang, atau dia putihkan utangnya, maka Allah akan naungi dia kelak di padang mahsyar pada hari tidak ada yang bisa memberikan naungan. Pilihan antum tuh. Mau diambil monggo gitu. Gimana kalau dia balikin gitu kan? Maka antum kalau dia balikin, coba lakukan pola yang kedua. Nabi sabdakan man fa'idha haladain fa'anzarahu. Kalau dia mau bayar hutang, tanya lagi itu. Ya. Dia datang pada antum baik-baik mau bayar utang. Coba tanya dia. Masih butuh enggak uangnya? Kalau dia mengatakan memang masih butuh, kalau antum lagi ke lapangan rezeki, bilang aja udahlah, bayarnya nanti aja kalau lapang. Kata Nabi ada, fa'idha haladain fa'anzarahu. Kalau dia mau bayar utang, ditunda lagi pembayaran utang falau bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Maka setiap hari dihitung sedekah 2 kali lipatnya. Maka antum cari orang tuh yang dipinjemin uang. Pahalanya besar meminjamkan uang itu. Bahkan hadis lain Nabi jelaskan di pintu surga itu sedekah itu tertulis pahalanya 10, tetapi kalau meminjamkan uang pahalanya 18. Besar maka kebaikan. Nah makanya kadang-kadang maaf, sabar ketika antum itu ada orang yang memanfaatkan juga momen ini. Nah, itulah karakteristik manusia, gitu kan. Minjam ke sono kemari gitu, tapi nggak mau bayar-bayar, iya kan? Sono minjam, sini minjam, sini minjam. Karena beratnya godaannya dan tantangannya itu, makanya kalau antum ada orang yang minjem uang sama antum itu hati-hati, jangan sampai nanti antum double kehilangan. Apa itu? Pertama, jangan sampai kehilangan pahala dan kehilangan uang. Apalagi orangnya itu misalnya sulit bayar, kalau dia memang kesulitan ya udah kita kasih aja penundaan. Tapi jangan lalu diomongin. Ketika antum ngomongin orangnya, oh diomongin sana sini, antum lagi ngapain? Sadar tidak sadar udah gosipin orang. Yang terjadi apa? Uang belum balik tapi pahala juga hilang. Gitu. Lalu gimana Ustaz? Jangan nampak kaya, itu aja. Kalau antum kelihatan nampak kaya sana sini, banyak yang minjem keluarga gitu. Nah ini akhwatul iman rahimakumullah. Kita jangan heran ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Kita jangan heran ketika kita mau menjadi orang yang saleh. Akan selalu ada tantangan di dalam hidup ini. Makanya ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kalau kita ngerti karakteristik manusia itu, bahwa dia itu sedikit bersyukur, jangan pernah antum harapkan balasan dari manusia. Siapa saja yang mengharapkan balasan dari manusia, maka dia harus siap-siap kecewa. Itu ujungnya. Dan itu nanti menjadikan kita kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja yang setiap saat memberikan dia nikmat, yang tidak putus nikmat Allah kepadanya, dia pun kurang bersyukur, apalagi antum yang sekali-kali memberikannya. Sama nikmat Allah aja dia lupa. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, ingatlah selalu berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita kupas di bab syukur, ini ada singgungkan antum sekilas di bab syukur dan keutamaan-keutamaannya. Tapi kita akan singgungkan juga nikmat-nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan mungkin saking banyaknya nikmat Allah ini seringkali terlupakan nikmat-nikmat ini. Bagi orang mungkin nggak menyangka itu sebagai sebuah nikmat. Dan mungkin
Yang sering terjadi dalam diri kita adalah karena seringnya kita mendapatkan nikmat itu, lalu seolah-olah terasa bukan lagi sebuah nikmat. Contoh, antum kalau setiap bulan dapat gaji 5 juta, tahu-tahu ada tambahan bulan itu 1 juta, yang dibilang alhamdulillah yang mana? 5 juta apa 1 juta? Yang dibilang alhamdulillah yang mana coba? Yang tambahan justru. Itu. Karena kenapa yang 5 juta ini kita nganggap udah biasa. Gitu. Padahal itu 5 juta. Ketika dapat tambah 1 juta, justru yang lebih disyukurin ini. Coba. Seringkali yang terjadi pada diri kita seperti itu, Pak. Gitu. Karena udah rutinnya nikmat Allah itu seringkali terasa bukan nikmat lagi. Merasa seolah-olah itu kewajiban untuk kita dapetin. Nah, ketika kita kurang mensyukuri yang kita dapetin itu, ikhwatal iman, lupa nikmat Allah, maka sebenarnya disinilah awal kita kekurangan nikmat itu. Makanya kalau antum perhatikan di lapas-lapas kalimat di antara ayat yang paling sering kita dengar terkait dengan syukur, itu surat Ibrahim ayat 7, yang bunyinya adalah di antaranya la in syakartum la azidannakum. Coba antum perhatikanlah ayat ini. Kalau mungkin ketika antum membaca dari sisi terjemahan, antum nggak akan ngerti dari sisi kekuatan lapas-lapas kalimat ini. Coba kita lihat ikhwatul iman. Pertama di sini lam. Lain, lamnya adalah lam taukid. In itu hapus syarat. Kalau terjemahan gampangnya sungguh jika. Syakartum bentuknya adalah fi'il madhi. Yang terjemahannya berarti setelah. Sungguh jika kalian sudah bersyukur. Jadi apa? Bersyukur dulu gitu kan. Maka apa janjinya? La azidannakum. Lamnya lam taukid. Azidu itu adalah fi'il mudhari. Apa maknanya kalau fi'il mudhari? Al-hal wal istighfar yang berbentuk continue, langsung terus menerus. Di kalimat dannakum itu nunnya adalah nun taukid juga. Jadi di kalimat penambahannya itu Allah sampai kuatkan dengan 2 taukid dan menggunakan fi'il mudhari. Kalau gampangnya adalah terjemahannya, sungguh jika kalian sudah bersyukur terhadap semua nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka sungguh-sungguh, kalimatnya 2 kalimat, sungguh-sungguh aku akan terus memberikan nikmat yang lebih banyak untuk kalian. Nah, di sini makanya pemahaman kita akan hal ini itu menjadikan diri kita itu terus mengingat nikmat Allah. Ya. Kalau dihitung nikmat Allah yang kita lupakan itu luar biasa banyaknya. Ya. Sampai saking banyaknya kita pun jadi menganggap itu bukan nikmat. Contoh kita lihat. Kenapa kita ketika buang air kecil, air besar, lalu keluar dari kamar mandi, kita baca apa? Ghufranak. Apa artinya? Apa artinya? Ya Allah, tiap hari dibaca itu artinya. Itu. Ghufranak itu artinya
Kalau terjemah gampang, ya Allah, aku mohon, aku mengharap ampunan darimu. Ya. Coba sekarang antum lihat. Antum ke kamar mandi ngapain? Udah bongkar besar gitu kan. Emang mikirin apa sampai mohon ampun? Iya kan? Ngelakuin dosa gitu kan. Iya kan? Kau tahu Allah nyuruh kita mohon ampun. Kalau kita melakukan dosa lalu mohon ampun itu wajar gitu. Tapi kenapa kita sampai menyebut kalimat itu? Di antara hal lain menjelaskan adalah karena ada kaitan nikmat Allah yang kita lupakan. Apa nikmat Allahnya? Coba antum lihat. Pertama apa? Makanan yang Allah sediakan untuk kita. Iya kan? Itu nikmat Allah. Kedua apa? Dimudahkan kita menyuapnya ke mulut. Coba, banyak orang tidak bisa nyuap sendiri kan? Itu. Harus disuapin orang lain. Antum masih bisa menyuapnya sendiri. Udah nyuap, mulut kebuka. Bisa ngunyah. Banyak orang mulutnya nggak bisa ngunyah. Coba lihat saudara-saudara kita yang sakit. Harus pakai selang. Udah dimudahkan ngunyah, Allah mudahin nelennya. Coba kalau antum sakit tenggorokan, nelen nggak bisa. Udah nelan, dimudahkan untuk proses di perut kita. Coba kalau antum nggak dimudahin prosesnya, iya kan? Kita nggak tahu itu proses dalam perut kita. Dan yang paling luar biasa dimudahkan keluarnya. Coba Allah tidak mudahkan antum keluarnya. Semua nikmat ini kita anggap hanya seperti biasa aja. Kayak nggak ngaruh apa-apa gitu. Karena semua proses ini yang kita lupakan nikmat Allah ini, makanya kita keluar dari kamar mandi setelah buang air besar kita disuruh baca Ghufrana. Ya kan? Ini. Kalau kita ngelihat nikmat-nikmat Allah yang paling besar, ini nyinggung dulu yang besar-besar. Yang jarang kita ingat dan nyangka sebagai sebuah nikmat, satu, dimudahkan sholat di awal waktu. Dimudahkan antum ke masjid nih kepada bapak-bapak. Ini nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang, Pak. Lihat yang sekitar sini, Pak. Ada berapa jumlah kaum muslimin di sini? Ada berapa, Pak? Ada Pak RT-nya? Yang muslim berapa orang? Banyak. Pada dengar nggak panggilan azan? Dengar semua kan, Pak? Itu nggak ada yang nggak dengar, kecuali tuli gitu kan. Yang ke masjid berapa orang? Nah, bisa kecek itu doang. Kan kelihatan tuh wajah-wajah yang ke masjid. Padahal dipanggil sama Allah, Pak. Apa panggilan Allah? Hayyalas salah. Hayyalal falah. Dipanggil sama Allah. Allah aja panggil dia jangan datang. Tapi ketika minta rezeki sama siapa mintanya? Sama Allah. Itu nikmat yang jarang banget kita syukurin, Pak. Nikmat mendengarnya kita jarang syukuri. Kita dimudahkan sholat di masjid itu, Pak. Kalau Bapak udah termasuk orang-orang yang akan dipastikan meninggal husnul khatimah, ciri utamanya adalah dimudahkan melangkahkan kaki ke masjid. Ciri utamanya, Pak. Karena tidak semua orang dikasih ke masjid, Pak. Sampai Allah tegaskan dalam surat Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Di dalam kalimat innama itu adalah kata yang disebut dengan dalam ilmu balaghah adatul hasar. Sebuah kalimat yang menunjukkan makna penyempitan. Maknanya apa? Kalau diterjemahkan secara bahasanya, hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid-masjid. Artinya apa?
Kalau orang itu tidak datang ke masjid untuk memakmurkannya, itu Allah pertanyakan keimanannya. Bahkan kalau kita udah dimudahkan oleh Allah ke masjid, subhanallah, itu ciri utama bapak-bapak akan dijamin meninggal husnul khatimah. Hadisnya banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kullukum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah azza wa jalla. Apa jaminannya? Itu. Wa in mata. Kalau dia meninggal dunia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Kalau dia tidak meninggal dunia, maka Allah kembalikan dia ke rumahnya dalam kondisi bawa rezeki dan pahala. Siapa yang pertama itu disebut? Warajulun ghaza fi sabilillah. Jadi laki-laki yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kalau dia meninggal dunia karena Nabi, Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia tidak meninggal dunia, maka dia pulang dalam keadaan bawa pahala dan harta rampasan. Itu kalau orang syahid kan kita ngerti ya. Dia pulang, kalau enggak syahid, ya udah mati syahid. Kalau enggak pulang bawa pahala rampasan. Yang kedua siapa? Warajulun raha ilal masjid. Dan yang kedua adalah laki-laki yang pergi ke masjid. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Kalau dia meninggal dunia, kata Nabi, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Auraja bimanala min ajrin aw ghanimah. Atau dia pulang dalam keadaan bawa pahala dan harta rampasan. Subhanallah. Orang yang ke masjid itu disamakan kayak orang jihad di jalan Allah. Lalu yang ketiga siapa? Warajulun dakhala baitahu bisalam. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Yang ketiga itu adalah seorang laki-laki yang masuk rumahnya dalam ngucapin salam, maka dia berada dalam lindungan Allah. Maka ini sunnahnya salah satu kalau masuk rumah kita dianjurkan ngucapin salam, baik ada orangnya maupun tidak. Kita tegaskan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Sebagai penghormatan, keberkahan dan kebaikan. Ya. Nah ini akhwatul iman. Jadi ini nikmat yang paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bapak-bapak contoh, lihat kaum muslimin rata-rata kalau kita lihat kaum muslimin dulu nggak ke masjid, pas kuliah alasannya karena kuliah. Pas kerja nggak ke masjid alasannya kerja. Pas sudah pensiun alasannya apa lagi nggak ke masjid? Apa? Udah tua. Ya Allah, nanti tahu-tahu apa nih? Ingetin tuh bapak-bapak yang malas-malas ke masjid. Jangan sampai ke masjid nanti dengan ditandu. Dan ketika dia sholat posisi paling depan sama imam. Ngapain tuh Pak? Berarti ke masjid udah jadi mayat. Dan yang unik Pak, udah jarang ke masjid, pas dimakamin, diazanin. Gimana kalau dia bangkit pengen sholat? Udah jarang ke masjid. Tahu-tahu pas di kuburan, diazanin. Padahal azannya bilangnya apa? Hayal sholat, hayal falah. Coba. Siapa yang disuruh sholat? Mau dia mayit gitu kan? Gitu. Makanya hadis mengazankan mayit di kuburan itu
Dalam Musnad Ar-Rayani dijelaskan itu hadisnya palsu. Dan kita lihat nikmat Allah ketika Allah mengatakan hayyalas shalah dan hayyalal falah, jawabannya apa? Ini pada nggak hafal apa jawabannya gitu. Apa jawabannya? Itu aja jawabannya pada keliru lah. Walau kata lebih cepet-cepet. Ya, jawabnya pelan aja apa gitu. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Apa artinya? Makanya dijelaskan maknanya la haulun illa biquwatillah. Ya. Jadi kita tidak berpindah dari satu tempat atau tidak ada daya. Haul itu artinya haulun dan daya. Gitu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena izin Allah. Artinya apa, Pak? Kenapa kita mengucapkan kalimat itu? Kalau Allah tidak berikan daya dan upaya kepada seseorang, walaupun rumahnya sebelah masjid, nggak bisa ke masjid, Pak. Coba aja lihat. Berapa banyak tetangga kita rumahnya dekat masjid? Rajin ke masjid nggak? Belum tentu. Tapi kita yang rada-rada jauh rumahnya dari masjid, Allah kasih kekuatan, Pak. Allah kasih kekuatan untuk datang walaupun jauh. Ini tidak diberikan nikmat ini kepada semua orang. Maaf. Pernah lihat camat sholat di masjid, Pak? Atau Pak RT aja? Nggak tahu Pak RT-nya ada nggak sholat di sini? Nggak ada. Pak RT-nya sholat nggak? Rajin ke masjid nggak Pak RT-nya, Pak? Hah? Rajin? Oh, itu jadi Pak RT aja kadang-kadang jarang ke masjid. RW aja jarang ke masjid. Ya kan? Tapi kalau pas kumpul di paguyuban rajin. Ya. Oh, kan kalau pas kumpul di paguyuban rajin gitu. Tapi pas ke masjid jarang. Apalagi untuk bapak-bapak yang udah usia. Subhanallah, Pak. Makanya kalau kita mau lihat diri kita nih bapak-bapak yang udah masuk usia pensiun, kalau mau lihat dirinya itu termasuk orang-orang yang akan dilangkahkan husnul khotimah oleh Allah, itu dimudahkan ke masjid, Pak. Berapa banyak orang-orang tua itu bingung mau ngapain di usia tuanya? Ke masjid enggak, ngabisin nonton TV di rumah. Hati-hati tuh, mereka-mereka yang suka nonton TV dan banyak nonton TV di rumah, nanti meninggalnya lagi pencet remote. Kita itu akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan apa yang paling sering kita lakukan. Kebiasaan kita. Gitu. Makanya kenapa Islam itu mengharamkan nyanyian, Pak? Islam itu sepakat imam 4 mazhab itu mengatakan hak nyanyian itu hukumnya haram. Penghasilan menyanyi termasuk penghasilan haram. Dan itu kesepakatan 4 mazhab. Ya. Wah, Ustaz, kan kita nyanyinya nyanyian Islam. Tanyain, Pak, Bapak mau meninggal dalam keadaan baca Al-Quran atau penyanyi? Bapak meninggal dalam keadaan baca Al-Quran apa nyanyi, Pak? Makanya hati-hati, Pak, suka sering-sering nyanyi-nyanyi. Mulut kita ini, Pak, dia akan mengucapin di detik-detik sakaratul maut apa yang paling sering dia ucapin. Makanya jangan heran dengan nemuin orang yang rajin baca Quran meninggal lagi baca Quran, yang rajin ke masjid meninggalnya lagi di masjid, ya lagi dangdutan meninggalnya lagi dangdutan, yang sering ke diskotik meninggalnya di diskotik. Jangan heran. Makanya nikmat Allah ini, Pak, yang sering kita lupakan karena selama ini kita selalu menganggap nikmat Allah itu berupa harta, berupa kekayaan, berupa jabatan. Tapi nikmat Allah kasih kita ke masjid itu tidak diberikan kepada setiap orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa la man yuhib."
Allah memberikan harta itu kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Wala yu'til imana illa man ahabba. Dan tidak memberikan iman itu kecuali kepada yang dia cintai. Jadi kalau kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, coba Bapak perhatiin. Nikmat iman dan Islam ini. Penduduk dunia sekarang berapa jumlahnya? Pak, berapa jumlah penduduk dunia? Nggak pernah ngitung. 7 miliar. Yang Muslim berapa? Yang Muslim berapa? 2 sekian, Pak. Artinya, kalau kita pastiin 2, berarti 5 miliar itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka, Pak. Makanya sampai Nabi dalam hadis lain itu jelaskan umat Islam ini diganti dengan orang kafir itu bandingnya 1000 banding 1. Jadi 999 itu masuk neraka, diganti Muslim itu hanya 1. Makanya kenapa di surga itu tanah kita luas banget, Pak. Nabi sampai sabdakan apa? Orang yang paling akhir masuk surga dikasih istri 2. Jadi di surga nggak ada yang punya istri 1. Minimal 2 sampai 72. Ya, gitu. Jadi kalau mau poligami di akhirat aja Pak. Ya. Nabi katakan dikasih istri 2, lalu tempat tinggalnya itu seluas langit dan bumi 10 kali lipat. Bapakmu awal-awal apa akhir-akhir masuk surga? Dan kalau mau tahu diri kita ini, apakah kita ini termasuk orang-orang yang awal-awal atau akhir-akhir masuk surga? Lihat aja diri kita di 2 tempat. Salah satunya dimudahin tidak sholat di awal waktu. Kalau kita tidak dimudahin sholat di awal waktu, jamin mampir di neraka, Pak. Kalau Bapak kepingin tahu dialog penghuni sorga dan neraka yang akhir-akhir masuk sorga, buka surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45. Di sana Allah tegaskan apa? Ketika penghuni sorga udah masuk sorga, ada belakang-belakangan masuk sorga. Ditanya sama yang awal-awal masuk sorga, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian itu mampir ke neraka Saqar? Jawaban pertamanya apa? Qalu lam naku minal musalli. Dulu kami tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Kalau kita bilang kata iqamatus shalah, artinya apa? Dia melakukan dengan rukun-rukunnya. Dia salat di awal waktu. Dia menjaga khusyuknya. Dan laki-laki melakukannya di masjid. Itu namanya iqamatus shalah. Walam nakun nut'imul miskin. Dan juga tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami kumpul bersama orang-orang membicarakan kebatilan hatta atanal yaqin. Sampai maut menjemputkan. Jadi ini nikmat sholat di masjid itu kan diberikan kepada setiap orang loh Pak. Maaf, kalau Bapak camat belum tentu ke masjid loh Pak. Kalau Bapak jadi menteri belum tentu ke masjid. Coba aja sholat sekali di komplek menteri. Nggak ada menteri yang sholat. Yang sholat di sana siapa? Kecuali rahmatullah Pak. Yang sholat di sana siapa? Marbot sama supir-supirnya Pak yang ke masjid itu. Jarang Pak. Beda di masa Islam. Di masa Islam yang jadi imamnya siapa? Ya pemerintah. Kalau karena apa? Kepala desa, ya dia jadi imam. Kalau dia camat, dia jadi imam di kecamatan. Kalau gubernur dia jadi imam. Tapi kita sekarang apa? Justru yang jarang ke masjid itu adalah pimpinan kita. Sampai-sampai Menteri Agama bilang apa? Yang jenggot, yang good looking gitu. Yang hafal Quran. Siapa dia? Teroris. Coba Pak. Apa tujuannya? Jauhin kita ke masjid Pak. Yang pakai cadar, yang berhijab syar'i diejek.
Tapi yang telanjang dengan lainnya dibilang apa, Pak? Bilang seni. Karena kenapa? Mereka nikmatin, Pak. Karena kalau jilbabnya syar'i, pakaiannya apa yang akhwat itu pada Islami, nggak ada yang dilihat-lihat, Pak. Memakai jilbab syar'i terutama untuk istri-istri bapak, untuk anak-anak, itu nikmat yang diberikan kepada setiap orang. Karena kenapa? Kalau maaf anak-anak wanita, bapak-bapak yang punya anak-anak wanita tidak pakai jilbab, yang tanggung dosanya siapa? Orang tuanya, Pak. Bapak akan ditanya oleh Allah dari kiamat. Akan ditanya oleh Allah. Anak kita enggak sholat apalagi. Makanya ketika Allah memberikan kita anak yang saleh sampai Allah nyuruh kita minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan aku anak yang saleh. Karena anak saleh itu sendiri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya taat, berbakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang saleh itu adalah amal saleh kita yang akan terus mengalir karena dia termasuk di antara amal jariah. Makanya nikmat-nikmat ini, Pak, terutama yang paling kunci ini adalah nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang harus paling sering kita syukuri. Nikmat dimudahkan ke masjid, ini nikmat yang harus paling sering kita syukuri. Karena tidak diberikan kepada setiap orang. Bisa jadi kalau Bapak nanti diberikan kekayaan, diberikan bisnis yang sukses, belum tentu bisa ke masjid. Makanya ketika kita rajin ke masjid untuk ibadah, berarti kita kenal Allah. Makanya itu salah satu di antara penyebab doa kita itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallah terraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dikala kamu lapang, maka Allah akan kenali kamu dikala kamu sempit. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man ahabba, barang siapa yang senang, ayyastajiballahu lahu 'inda syadaidi wal qurab, barang siapa yang senang Allah mengabulkan doanya dikala dia dalam keadaan sempit dan kesulitan yang berat, maka hendaklah dia banyak mengingat Allah dikala dia lapang. Mengingat Allah, ikhwatal iman, itu nikmat tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah menjadikan hati kita ini tidak memikirkan yang lainnya. Lalu nikmat kita dimudahkan baca Al-Quran. Lihat betapa banyak kaum muslimin tidak membaca Al-Quran. Bahkan tidak bisa baca Al-Quran, tapi Allah memberikan kita kemudahan baca Al-Quran. Ini nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita katakan seringkali itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini nikmat-nikmat khusus yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya pekerjaan itu juga nikmat dari Allah. Lihat betapa banyak saudara kita saat ini di PHK. Kita punya mata, lihat betapa banyak saudara kita tidak bisa melihat. Kita punya tangan, lihat betapa banyak saudara kita tidak punya tangan. Kita punya kaki, lihat betapa banyak saudara kita tidak punya kaki. Lihat ketika Allah memudahkan proses apa di dalam apa, ketika kita makan semuanya dimudahkan di dalamnya, lihat betapa banyak saudara kita tidak memudahkan prosesnya. Makanya kalau kita perhatiin satu persatu dari nikmat Allah yang ada pada diri kita itu luar biasa banyaknya. Sampai Allah bertanya dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala ya rabbikum ma tukadziban." Karena banyaknya nikmat ini, akhi. Gitu. Nikmat punya rumah jarang kita syukuri. Lihat betapa banyak saudara-saudara kita itu nggak punya rumah. Antum punya istri, lihat betapa banyak saudara kita yang lain nggak punya istri. Bahkan ada yang istrinya duluan meninggal dibanding dia. Antum punya anak, lihat betapa banyak orang lain tidak punya anak.
Antum punya HP yang bagus, yang canggih, sekarang lihat berapa banyak orang yang memiliki seperti apa yang antum miliki. Ini rentetan nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Makanya di antara salah satu wujud syukur kita adalah definisi syukur, makanya dijelaskan kalau syukur secara bahasa maknanya at-tanawu 'alal muhsin bima au ulakahu minal ma'ruf. Yaitu kita memberikan pujian kepada yang memberikan kebaikan atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan mana syukur adalah asyukru zuhuru athar ni'matillahi ala lisani 'abdi, yaitu tanaan wa i'tirafan. Itu kita menampakkan bekas nikmat yang Allah berikan, ya, nikmat Allah ala lisani 'abdi, di lidah, di ucapan hambanya. Kalau lisannya berupa apa? Tanaan wa i'tirafan, pujian dan pengakuan. Wala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Kalau hatinya itu dia menyaksikan, diawasi oleh Allah dan mencintai Allah. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Dan di fisiknya dia melaksanakan perintah Allah dan mentaatinya. Jadi kalau kita bersyukur dengan lisan kita, itu adalah menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita mengakui nikmat itu dari Allah. Dan kalau kita dengan hati kita mencintai dan menyaksikan akan kemuliaan dan kerahiman Allah kepada kita, dan dengan fisik kita, maka kita menggunakannya dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu, ikhwatal iman, nikmat-nikmat yang ada kepada kita ini, salah satu syarat untuk dia bertambah itu adalah disyukuri. Jangan sampai karena satu nikmat itu tidak ada pada diri kita, hampir semua nikmat Allah itu kayak hilang. Contoh aja sekarang, kita ketika dikurangi uang kita, yang terjadi apa? Banyak yang pusing. Ya. Gara-gara si uang itu. Lupa nikmat Allah yang lain. Yang keinget mana? Kurangnya aja. Makanya perlu antum ketahui, ikhwatal iman, standar baik di seluruh agama, ternyata salah satu pengundang rezeki terbesar itu adalah syukur. Kalau kita kan pengundang rezeki itu banyak yang mendatangkan rezeki. Di antaranya takwa, perbanyak istighfar. Itu. Tetapi setelah saya coba mempelajari mana-mana pengundang rezeki di dalam selain muslim, Pak, selain kita, ternyata yang paling banyak disebut itu apa? Memberi dan syukur, alias sedekah dan syukur. Mereka orang-orang kafir itu juga diajarkan, Pak, untuk menambah rezeki mereka. Mereka setiap hari mengucapkan syukur. Siapa yang mereka syukuri? Mereka bersyukur karena dikasih, bisa masih bangun. Ini juga nikmat yang jarang banget kita syukuri, Pak. Coba lihat, apa doa kita bangun tidur? Coba, lihat ucapan pertamanya aja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walana. Kenapa disuruh yang alhamdulillah dulu? Syukur, akhi. Coba kalau Allah nggak bangunin antum, apa jadinya? Ternyata itu tidur nyenyak seterusnya. Gitu. Ini antum lagi duduk selonjor kaki, nikmatin nggak? Kaki pegal-pegal gitu. Itu antum selonjorin kaki, nyender, ya, bisa makan, bisa bicara, nyender aja itu dan nikmat. Apalagi tidur di tempat alim, itu nikmat yang tidak terkirakan loh. Makanya kenapa antum paling khusyuk tidur itu pas khutbah Jumat? Coba aja antum tidur di khutbah, butuh khusyuk. Orang lain belum tentu bisa tidur, antum tinggal duduk aja udah.
dibuat ngantuk gitu. Makanya di tengah kalau sholat Jumat itu iblis kerja keras akhi. Itu agar antum banyak kehilangan pahala. Karena salah satu pahala besar hari Jumat adalah kalau antum melakukan 5 amalan ini, masya Allah, pahala itu luar biasa. Makanya kenapa di hari Jumat itu banyak pada tidur? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan pada kita dari Aus bin Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Nabi katakan man ghassala yaumal jum'ati waghtasal. Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Syaratnya pertama mandi janabah. Lalu yang kedua tsumma baqara batakara, bersegera ke masjid. Segera ke masjid. Yang ketiga, wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki tidak naik kendaraan. Jalan kaki itu. Enggak naik kendaraan. Yang keempat, wadana minal imam. Duduknya dekat imam. Yang kelima, pastama walam yalgu. Yang kelima, dia dengerin khutbah. Dan tidak berbuat sia-sia. Ini harus satu melakukan 5-5-nya. Kalau udah lakukan 5-5-nya ini apa Nabi katakan? Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Maka setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sanatin siyamiha wa qiyamiha. Dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. 1 langkahnya. Kurang salah satunya, antum nggak dapat. Makanya kenapa iblis kerja keras hari Jumat. Kalau antum udah mandi janabah, lalu segera ke masjid, lalu jalan kaki, udah duduk ke dekat imam, ini yang terakhir nih, ngantuk pasti deh, buat bahu aja gitu, udah hilang kepalanya karena disuruh dengerin khutbah, gitu. Makanya seringkali akhwatul iman, salah satu yang menjadikan kita bersyukur adalah selalu melihat yang bawah. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah selalu orang yang ada di bawah kalian. Dan jangan melihat yang di atas kalian. Ini dalam perkara apa? Perkara dunia. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang menjadikan kalian itu nanti kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau untuk perkara akhirat, perkara ilmu, kita dianjurkan melihat ke atas. Tapi kalau dalam perkara dunia, maka lihat juga ke bawah kita. Karena itu yang seringkali menjadikan kita bersyukur. Dan tidak melupakan nikmat Allah. Hari ini kalau antum masih bisa makan, lihat saudara kita banyak yang belum makan. Hari ini antum punya tempat bernaung, lihat saudara kita banyak tidak ada tempatnya bernaung. Hari ini antum masih punya kaki, berapa banyak saudara kita yang tidak punya kaki. Dan berbagai macam kekurangan lain. Makanya kalau kita sekarang ini, kita lihat diri kita, lalu kita menulis satu-satu nikmat-nikmat yang saat ini ada pada diri kita, yang banyak saudara kita lain tidak punya, maka kita akan melihat begitu banyak nikmat. Hitung aja. Antum cek aja, coba aja ditulis. Antum sekarang punya badan komplit, lihat. Saudara kita banyak nggak punya badan komplit kan? Ada yang hanya, kakinya semua hilang. Ada yang tangannya semua hilang. Ada yang satu, ada yang kakinya juga satu. Maka disinilah kita belajar. Kalau kita kepingin selalu hidup itu nyaman, tenang, dan lebih bahagia, maka belajarlah untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat Allah ini ketika kita rajin mensyukurinya, Bapak akan lihat, Ibu akan lihat perkembangannya itu, Masya Allah. Ketika kita bersyukur dengan nikmat sehat, kita gunakan dalam kebaikan. Makanya kata syukur itu diantara pengertiannya adalah sarfun ni'ami ala ma yardahul mun'im. Kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Itu namanya syukur.
Jadi kita gunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita di tempat yang Allah ridhai. Maka ini disebut dengan syukur. Nah, ketika nikmat-nikmat ini sering kita syukuri, makanya kita diajarkan kalau dapat nikmat apa baca doanya? Pak, apa? Ini pada kebanyakan gak hafal nih Pak ya. Tahunya cuma bilangnya alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat kita bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita dapetin yang enggak kita senengin, kita baca apa? Wih, ya Allah ini pada enggak hafal ya. Itu tahunya makanya baca alhamdulillah pas senang doang. Gitu. Padahal Nabi katakan kalau kita mendapat yang tidak kita senengin, Nabi ajarkan kepada kita alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Makanya jangan mengucapkan alhamdulillah itu hanya pas dapat rezeki doang. Dan ingat selalu bahwa kalau Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau saat ini Allah memberikan mengurangi sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya kekurangan tersebut, maka ingat itu semua udah Allah takdirkan untuk kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha wa dzalika 'ala Allah yasir. Pinjama bisa buka surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Apapun musibah yang menimpamu di bumi, apapun bentuknya yang di bumi. Contoh musibah di bumi apa? Ya sekarang ini wabah, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami. Yang di bumi itu musibah di bumi. Lalu wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa dirimu. Apa yang menimpa diri kita? Hah? Penyakit, wabah, corona, uang dipinjam gak balik-balik, itu musibah apa gitu kan? Musibah apa juga itu? Musibah. Ya kan? Apa kata Allah? Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua sudah kami catat di dalam Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Demikian itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian enggak terlalu bersedih dengan karunia yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak bersenang dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Ini takdir yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Hatta Bapak sekarang hari ini, siapa yang hadir, di mana Bapak duduk, siapa yang nyender, siapa yang depan belakang, itu semua udah takdirkan Allah. Sampai yang ngantuk di tempat ini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Uang Bapak itu kalau udah takdirnya tidak balik, nggak akan bisa balik, Pak. Makanya setiap selesai salat kita baca apa doanya? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Jadi kalau udah rezeki antum, apapun jalannya orang untuk mencegahnya, pasti dapat. Wala mu'tiya lima manata. Ya kan? Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Jadi kalau udah bukan rezeki antum, apapun caranya antum lakuin itu nggak akan pernah bisa dapat. Sehingga ini menjadikan kita sadar. Kalau antum punya rezeki lebih, berbagilah. Yang menjadikan rezeki kita barokah dan menambah rasa syukur kita itu adalah dibagi. Itu kayak ada rezeki itu kalau mau barokah harus ngalir. Kalau dia nggak ngalir, yang terjadi apa? Kikir, iri dengki dan lainnya. Nah makanya kalau kita mau merasakan hidup ini lebih bahagia, lebih tenang, fokuskan kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau hidup ini terasa sempit,
seringkali berawal itu dari kurang syukur. Karena ketika kita semakin banyak bersyukur akan mengundang rezeki-rezeki yang lainnya. Kalau kita kepingin bahagia, undanglah kebahagiaan dengan cara apa? Kita harus berbahagia terlebih dahulu. Baru kita akan bisa. Untuk mengubah suasana luar kita. Dapat rezeki rumah, dapat rezeki mobil, dapat rezeki motor, lainnya itu harus dimulai perubahannya itu dari dalam. Dengan memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat Allah, maka ketahuilah itu menjadikan seorang hamba itu bersyukur. Jangan hanya nyebut kerugiannya aja. Jangan hanya terus mengingat yang tidak ada pada diri kita. Karena yang udah ada pada diri kita ini juga begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur terbesar yang perlu Bapak, Ibu, teman-teman sering banyak ingat adalah dimudahkan oleh Allah senantiasa sholat di awal waktu. Ini nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Bapak melangkahkan kaki ke masjid, karena kalau kita kupas keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa keutamaannya. Hanya dalam waktu, Anda pernah ngupas sholat jamaah itu dari sisi keutamaan tahapan sholat jamaah, itu kurang lebih hampir sekitar 1 tahun Anda kupas. Itu luar biasa banyak keutamaan di balik sholat jamaah. Sampai manfaat kita dapetin di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, di mizan, di sirat, sampai ketika kita masuk surga, itu rangkaian sholat jamaah itu kerasa manfaat. Memang sekali-kali Bapak perlu untuk melakukan kajian ini, agar menjadikan kita bersemangat. Hanya waktu kurang lebih 15 menit kita lakukan, tapi sungguh ini adalah waktu kita yang paling banyak memberikan pahala, Pak, dibanding kesibukan kita yang lain. Makanya bersyukurlah. Perbanyak nikmat Allah, apa bersyukur nikmat Allah, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu bahwa nikmat yang paling sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah nikmat iman Islam dan dimudahkan di dalam beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada ditanyain? Silakan. Enggak ada? Waalaikumsalam. Jangan banyak-banyak, Pak, nanti saya lupa, Pak. Dulu ya. 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 Oke, Pak. Ini babnya bab panjang nih, Pak, kalau Bapak kupas. Tapi saya ringkas saja, Pak. Bapak nanti cari tafsirnya sendiri juga. Kalau Bapak mau lebih dapat penjelasan rinci, silakan cari sebuah kutaib yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Nasr. Beliau menulis, itu diterjemahkan, judulnya itu Mutiara Hikmah di Balik Surat Al-Fatihah. Diterjemahkan Indonesianya. Itu luar biasa kupasannya, hikmah yang Surat Al-Fatihah. Ayat ini sebenarnya, Pak, sekali lagi pertama, ini juga menunjukkan hidayah itu adalah nikmat dari Allah. Ya.
Kalau berbicara orang kafir dikasih nikmat, iya. Tetapi nikmatnya terbatas di dunia. Karena itu tadi Anda bilang kan, nikmat hidayah itu tidak diberikan kepada setiap orang. Maka Nabi sabdakan, innallaha yu'til mala man yuhibbu wa la man yuhib. Allah memberikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Wa la yu'til imana illa man ahabba. Dan tidak memberikan iman kecuali kepada yang dia cintai. Orang kafir kalau melakukan kebaikan, dia langsung dibalas di dunia. Makanya antum jangan heran orang kafir itu banyak yang kaya. Gitu. Antum juga kalau minta dunia aja, Allah tegaskan, mangkana yuridu hatta dunia nu'tihi minha. Barang siapa yang mau dunia, kami kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak punya balas. Gitu. Karena Allah sampai tegaskan, wala tamuddanna 'ainaka illa ila ma matta'na bihi. Jangan kamu matamu terpesona pada orang-orang yang memberikan kenikmatan dunia. Itu kami hanya dahulukan aja untuk mereka. Jadi kalau berbicara nikmat, orang kafir dikasih. Emang kesehatan bukan nikmat, Pak? Anak bukan nikmat, mereka punya nikmat. Tapi yang Allah tidak kasih kepada mereka adalah nikmat iman dan Islam. Harta itu dikasih kepada semuanya. Makanya apa? Setelah Anda coba banyak belajar, Pak, terkait dengan rezeki dalam pandangan Islam dan uang dalam pandangan mereka. Bagaimana cara dapat uang? Dari itu Anda semakin ngerti. Uang itu punya sunatullah, Pak. Artinya apa? Siapapun yang melakukan ABCD, mau dia kafir kayak mau ini, pasti kaya hidupnya. Makanya kita jangan heran orang itu nanti jarak. Karena dia ini. Makanya jangan heran orang kafir banyak kaya. Orang ateis aja udah jadi kafir ya. Kalau dia kafir itu kan masih percaya gitu di luar Islam, Pak ya. Secara umum kalau artinya kafir, dia itu percaya adanya Tuhan, Allah, tapi dia nggak beriman. Maka sama Allah jelaskan kepada kita, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Itu yang kafir, yang ateis pun, yang total nggak beriman banyak yang kaya. Biar sekarang apa yang di Cina jumlahnya miliaran orang, rata-rata kafir di Rusia. Bukan kafir, ateis. Itu nggak percaya sama sekali sama adanya Tuhan. Itu aja bisa kaya. Nah berarti dia udah punya sunatullah. Jadi dikasih nikmat oleh Allah. Tapi semua itu terbatas di dunia saja. Itu kalau nikmat itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi? Silakan. Nah, silakan. Silakan. Nah. Dari apa? Ya. 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 Ya bismillah, Pak. Kalau dia jadiin modal, itu kan berbeda lagi urusannya, Pak. Ya karena ada orang punya banyak uang, tapi kalau mau usaha dia mau pakai uangnya sendiri, Pak. Selama itu kita namanya minjemin uang, maka tetap dibilang
sedekah. Mau dia kaya raya kayak mau apa, walaupun kita kekurangan, tetap itu namanya kalau diminjemin uang, namanya pinjam, itu Allah catat pahalanya setengah. Dia nggak peduli karena ini umum, Pak. Makanya Allah sampai tegaskan wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lah. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik. Nah, namanya pinjaman berarti nggak ada unsur ribanya. Maka Allah lipat gandakan balasannya. Iya. Makanya balasan minjem itu banyak, Pak. Itu. Balasan minjem itu banyak. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apakah terbaik juga bagi para awam jabatan akhirnya melakukan apakah itu terbaik buat awam itu juga kalau yang katanya dalam apakah itu terbaik juga. Ya, bismillah, ikhwataliman. Di antara salah satu perkara penting di bab amal yang antum harus selalu ingat adalah Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan ala ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Salah satu penyebab sebuah ibadah itu dilipat gandakan pahala. Karena di beberapa tempat itu mengupas tema 10 kiat melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan itu benar-benar bisa dimaksimalisasi. Dan salah satu penyebab maksimalisasi pahala itu adalah ilmu. Kalau antum tahu kebaikan pahalanya 1, maka antum tidak akan 1, nggak terlalu semangat. 2, nggak bisa meniatinnya. Antum itu kalau ke masjid nih, itu niat antum itu bisa sampai 100. Kan? Kalau antum tahu pahalanya 1, ya dapatnya pahalanya 1. Coba ketika antum tahu banyak niatnya ke masjid, maka antum akan lakukan tahapannya. Contoh apa? Ketika antum mau ke masjid, antum wudu dulu. Karena Nabi sabdakan apa? Man kharaja min baiti mutatahhiran la salatin maktubatin fajr ka ajril hajil mahrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib, maka dia mendapatkan pahala jam berihram. Jadi antum tahu tuh. Antum berwudu di rumah kepengin dapat pahala jam. Ketika antum memilih salat pertama, antum kalau tahu bahwa orang berjamaah itu didoakan di 7 tempat oleh malaikat. Salah satunya kalau kita datang lebih awal, ketika antum datang ke masjid lebih awal niatin. Kalau antum nggak tahu itu, bisa aja antum dapat pahalanya, tapi pahalanya sangat berbeda dengan orang yang berilmu. Karena kalau antum berilmu, di sana ada usaha. Dan biasanya kalau orang itu nggak berilmu, seringkali semangatnya berbeda. Coba antum kalau tahu keutamaan minjemin uang, pahalanya gini. Ya kan, minjemin uang itu. Kalau antum nggak tahu, mungkin antum tahu 1, tapi apa? Antum tahu pahalanya sedekah, tapi di belakang berundel aja gitu kan. Udah dikasih minjem, gak balik-balikin gitu. Itu bedanya. Gitu. Yang kita tahu dengan tidak berilmu dan tidak berilmu. Karena antum bisa niatin jadi banyak. Maka salah satu di antara nanti WA lah, salah satu kajian yang sering aneh isi setiap Ahad kedua. Itu judulnya itu 1 menit dapat banyak pahala. 1 menit loh, bahkan kurang dari 1 menit. Salah satu yang paling besar apa? Niat. Setiap amal itu antum bisa memperbanyak niatnya. Makanya punya kutip judulnya An-Nawaya. Jadi setiap amal itu bisa kita banyak niatnya. Mau berpakaian kita punya niat.
Menikah pun niatnya sampai 15 lebih. Antum dulu menikah paling niatnya 1. Ya, tapi kalau nikah lagi jangan gitu. Antum bisa perbanyak niatnya. Kita bisa perbanyak niat gitu. Sedekah akhi. Kalau antum tahu niatnya banyak, subhanallah gitu. Itu bedanya antara berilmu dengan beramal. Walaupun antum dapat pahala, jadi jelas beda pahala. Karena antum didahului oleh ilmu. Makanya salah satu penyebab sebuah ibadah itu dapat digadain adalah berilmu. Coba kalau antum misalnya tahu pahala salat jamaah 27, tahu pahalanya 27 doang. Tapi antum nggak ngerti pahala di sop pertama, sebelah kanan, nggak ngerti pahala menjawab azan, nggak ngerti pahala wudhu dulu di rumah. Bisa aja antum datang aja wudhu di masjid. Makanya kalau antum ke masjid itu, jangan pilih wudhu di masjid. Kalau antum pilih wudhu di masjid, antum kehilangan itu paling tidak itu sekitar 30 sampai 30-an kebaikan. Lalu kalau antum wudhu di masjid, di rumah, masjid airnya hemat. Gak gede tagihannya di masjid. Udah di rumah aja gitu. Bedanya itu. Makanya semakin antum berilmu nanti akan berbeda. Nah berikutnya apa tadi man? Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang sudah ditakdirkan. Kalau Allah memberikan harta untuk Fir'aun, lalu memberikannya kepada Korun, lalu diberikan kuasaan pada Fir'aun, itu bagi kita umat Islam itu pelajaran. Pelajaran dan hikmahnya banyak. Bisa jadi itu bagi nikmat bagi kita karena itu termasuk di antara pengetahuan, ibrah. Bahkan kalau nggak kejadian kita kan kita nggak tahu. Makanya apapun, kalau bagi orang kafir, ya Allah kasih di dunia kan. Tapi bagi kita itu pelajaran besar bagi kita. Ya. Agar kita ngerti bahwa kekuasaan itu ada kalanya melalaikan. Harta itu ada kalanya melalaikan. Makanya kuncinya yang paling baik itu adalah ketika kita dianugerahi iman dan Islam. Dan itu juga menunjukkan agar kita hikmahnya kalau antum lihat iblis aja diciptakan itu banyak hikmahnya. Anda dapat salah satu kitab menjelaskan khusus hikmah penciptaan iblis. Anda nanti bisa berkenalan sama iblis. Lebih mengenal iblis. Nah, jadi ada hikmahnya. Kalau kita lihat dari sisi dunia itu nikmat bagi dia. Tapi kita ingin lihat dari sisi apa namanya muslim, itu karunia sendiri bagi kita karena kita ada pelajaran. Dan apapun yang terjadi, kuncinya itu ada hikmah. Allah kasih seperti itu udah ketentuan yang Allah tetapkan dan itu untuk diambil hikmahnya oleh kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Udah cukup ya, udah malam. Nah, Anda cukupkan sampai di sini, mohon maaf segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.